Alhamdulillahirabbil alamin. Berrahmat Allah Subhanahu wa taala, tim ekspedisi Pekan Ngaji berhasil mengibarkan bendera Pekan Ngaji 6 di puncak Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, hari ini kami berhasil mengibarkan bendera Pekan Ngaji 7 di Gunung Uluda, Provinsi Dari Rinjani Bursa, Turki. hingga Turki. Pengibaran bendera adalah sesuatu yang sakral pada setiap helatan Pekan Ngaji. Bukan hanya sebagai tanda akan dilaksanakannya sebuah hajatan, tapi sekaligus ada nilai-nilai dan pesan dari tema besar yang ingin disampaikan, yaitu enjoying the process. Proses itu adalah perjalanan dan perjuangan. Walter Benjamin, tokoh historisisme itu pernah bilang, orang-orang yang bepergian memiliki sesuatu untuk diceritakan. Maka inilah cerita kami untuk dibagikan. Setelah melakukan berbagai persiapan, merapikan barang-barang, dan memastikan semua peralatan wajib sudah aman, malam itu kami berangkat dengan perangkat lengkap. Tak lupa, kami sowan dan pamitan, mohon izin, doa barokah, serta kelancaran dalam perjalanan maupun dalam proses pengibaran bendera dan pengambilan gambar. Akhirnya, L300 emergency yang legendaris itu membawa kami menyisir jalan, menembus malam menuju terminal Ronggo Sukawati, Pamekasan. Tak lama menunggu, bus arah Surabaya datang. Setelah memastikan semua tas yang kami bawa aman, dan bus itu akhirnya membawa kami memulai petualangan. Sekitar 3 jam setelahnya, kami sampai di terminal Bungorasi, Surabaya. Lalu, kami bergegas ke pintu loket bus untuk meneruskan perjalanan ke kota selanjutnya. Setelah melalui perjalanan panjang yang sebagian besar kami habiskan di dalam mimpi, pagi, akhirnya kami menghirup segar udara kota Yogyakarta yang wangi, daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah kota penuh sejarah dan cerita, tempat di mana adat dan adab disandingkan untuk menuntun segala bentuk kecerdasan dan kepintaran. Jogja, kota pendidikan. Tak menunggu lama, kami langsung beraksi. Beberapa kali, proses pengambilan video terkendala hujan. Entah sebelum atau ketika sampai di lokasi. Sesekali kami menepi, tapi seringnya menikmati. Dan mau cara nasi kalau sampai asikat. Lagi gila. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Kami mencoba eksplorasi kawasan Merapi, menikmati jalanan yang menanjak dan berkelok, lalu berhenti di pelataran hutan yang masih asri, merasakan jalan setapak dengan rumput tipis yang masih basah, melewati pepohonan yang berbaris rapi, dikepung ilalang setinggi lutut, menari-nari seperti meninju langit saat angin berhembus. Indah sekali. Bendera Pekan Ngaji dikibarkan di tengah kabut-kabut yang remang, menyapa pepohonan dan dedaunan hijau sepanjang jalan. Aroma khas hutan menyergap di antara hingar nyanyian hewan-hewan saat sisa-sisa air hujan jatuh perlahan dari dedaunan. Seperti Khairul Anwar katakan, lari ke hutan, belok ke pantai. Kami bergerak menuju pantai Gunung Kidul, mencoba menyelami desir angin yang berkesiur, sembari menjejakkan kaki di lembutnya padang pasir yang terhampar luas. Bendera itu terus berkibar, meliuk-liuk, serupa tarian bersama kesiur angin yang landai. Matahari sedang terik-teriknya, tapi kami bersyukur pantai ini menyambut kami saat sedang cantik-cantiknya. Bendera Pekan Ngaji telah berkibar, menghaturkan salam pada semesta yang binar. Lalu kereta api mengantarkan kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah kota yang menjadi impian banyak manusia. Dari kota itu, negara dan bangsa ini dikendalikan sedemikian rupa. Kota yang paling banyak dibicarakan dan kadang dipergunjingkan. Tapi tetap saja, jutaan manusia memilih bertahan. Kota yang kejamnya melebihi ibu tiri, katanya. Tapi tak banyak yang ingin meninggalkannya pergi. Macet dan banjir adalah legenda klasik yang tetap eksis. Ya, daerah khusus ibu kota Jakarta.
Ibu dari semua kota di Indonesia, kota yang terbuka untuk semua jenis kesepakatan dan lucu-lucuan. Jakarta International Stadium mencapa kami. Meski tidak dengan senyum terbaiknya, stadion terlembaga itu menjadi salah satu perlambang dari pembangunan yang terus digalakkan dan kemajuan Jakarta yang terus ditingkatkan. Bergeser dari jis yang mewah, kami menikmati kawasan kota tua yang semakin tertata. Tempat dilestarikannya sejarah lama tentang Batavia atau Jayakarta. Ada hal-hal yang harus dipertahankan, meski penjajah berhasil dikalahkan. Dan kota tua dengan deretan gedung serta bangunan gaya Eropa klasiknya adalah pengingat yang sempurna. Dari utara, kami bergerak menuju pusat, menikmati sore hari di lapangan Banteng, kawasan sawah besar. Lapangan tempat berdirinya patung gagah dengan mimik berteriak. Di pergelangan kaki dan tangannya terpasang borgol terlepas, sementara rantainya dibiarkan terurai, perlambang dari kebebasan. Ya, itulah monumen pembebasan Irian Barat. Kami berpindah dari kawasan paling ikonik di Jakarta, yaitu Monas. Tak sah rasanya menginjakkan kaki di Jakarta, lalu melewati kawasan ini. Meski matahari mulai tenggelam, Monas justru semakin cantik. Ia dikelilingi lampu LED yang memancar, menari-nari berbentuk motif, mengikuti alunan irama musik. Monas semakin asik dan menarik. Jakarta dan Jogja adalah dua kota bersejarah yang mengajarkan kita bahwa keberhasilan itu tidak pernah sederhana. Perlu perjuangan berdarah-darah, butuh pengorbanan yang tidak mudah. Kami lelah, tapi sumringah. Di semua tempat bersejarah itu, bendera Pekan Ngaji berkibar dengan gagah. Meski ada yang tak sesuai rencana, kami mencoba menikmati setiap prosesnya. Dalam proses, pintu yang lain akan terbuka. Cara yang lain datang dari jalur yang tidak terduga. Tak ada jalan paling sederhana untuk menjalani hidup ini, kecuali dengan menikmatinya. Apapun jalan ceritanya, begitu juga dengan ikhtiar untuk mencapai cita-cita. Sebab untuk meraih sukses, kita harus enjoy the process.